Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadatul Fitriani, Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA, Prodi Farmasi. Saya akan menjelaskan tentang rekomendasi DNA. Seiring perkembangannya ilmu pengetahuan tersebut, muncullah ilmu yang mempelajari mengenai pembentukan rekombinasi materi genetik dengan penyisipan molekul DNA ke dalam suatu vektor sehingga memungkinkannya untuk menganalisis perbanyakan dalam suatu sel organisme lain yang berperan sebagai teknologi tersebut. Dikenal sebagai teknologi DNA rekombinan atau dikenal juga rekayasa genetik. Teknologi ini memungkinkannya diperoleh suatu produk dengan sifat tertentu dalam waktu yang lebih cepat dan jumlah yang lebih besar daripada produksi secara konvensional. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai DNA rekombinan serta langkah-langkah terjadinya DNA rekombinasi. Rekombinasi adalah teknik yang digunakan untuk merekayasa genetika baik berupa identifikasi, isolasi, dan infeksi atau penyisipan dan tertentu ke dalam suatu vektor seperti plasmid atau bakteri ophag. Tujuannya untuk membentuk DNA rekombinasi. Langkah-langkah DNA rekombinan. Isolasi DNA dari sel. Kedua, pemotongan DNA baik yang akan disisipkan maupun DNA dari organisme. Yang ketiga, penyambungan kedua jenis DNA tersebut membentuknya DNA rekombinan. Keempat, introduksi DNA rekombinan ke dalam sel. Kelima, seleksi sel rekombinan. Langkah yang terakhir, regenerasi penjaringan menjadi tanaman atau dikenal juga dengan kultur jaringan. Isolasi DNA adalah dilakukan terhadap DNA yang pembawa gen yang akan disisipkan dan DNA yang akan digunakan sebagai pembawa atau vektor. DNA yang umum digunakan sebagai vektor adalah plasmid DNA ekstrak kromosomal dari bakteri Cosmet dan Ophage yang berbentuk plasmid DNA phag. Pada umumnya, vektor rekombinan harus mempunyai situs pengenalan enzim registristik yang spesifik sehingga DNA tersebut dapat dipotong dan disisipi dengan DNA target situs enzim. Registristik tersebut memotong suatu gen yang berfungsi sebagai penanda seleksi. Pada beberapa vektor enzim registristik yang digunakan untuk penyisipan DNA target terkumpul dalam suatu wilayah yang disebut multiple cloning site atau polylinker. Yang kedua, pemotongan DNA. Pemotongan dan penyambungan molekul DNA dilakukan secara enzimetris. Pemotongan pita DNA dilakukan dengan menggunakan enzim transkripsi yang bekerja sangat spesifik mengenai situs tertentu dalam rantai DNA menghasilkan pola tertentu. Tahap selanjutnya yaitu penyambungan DNA. Penyambungan pita DNA dilakukan menggunakan enzim ligase, yaitu enzim yang berperan dalam membentuk ikatan fosfat dieser kembali antara dua molekul DNA pasca pemotongan. Enzim ligase yang umum digunakan adalah T4 DNA ligase. Yang selanjutnya, introduksi DNA ke dalam sel. Introduksi DNA ke dalam sel, bakteri, jamur, hewan, dan tumbuhan sering disebut transformasi, sedangkan introduksi DNA AVEC-A ke dalam sel bakteri sering disebut transduksi atau transpeksi. Introduksi DNA rekombinan pada sel tumbuhan pada perakitan tanaman transgenik dan rekombinan diintroduksikan ke dalam sel tumbuhan. Introduksi DNA rekombinan tersebut dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode gen atau senjata gen dan akrobakteri. Persiapan sel tumbuhan yang akan diintroduksi melalui kultur jaringan atau kultur sel. Yang selanjutnya, proses seleksi rekombinan. Sel rekombinan dilakukan dengan menumbuhkan sel atau jaringan pada medium yang mengandung antibiotik. Sel yang membawa
DNA rekombinan atau bertahan hidup dan tumbuh dengan membentuk kalus, sedangkan sel yang tidak mengandung DNA rekombinan akan mati. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.